Timnas dipenuhi pemain serba bisa. Sinteyong mengharapkan dan pastikan bahwa Indonesia siap tempur di Piala AFF. Ayo kita semak video ini, guys. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat bertemu kembali di channel Askalani Studio. Oke guys, insyaAllah pada hari ini ada lagi berita yang baru kita terima, guys. Keraguan STY terjawab apabila Timnas dipenuhi pemain serba bisa. Dan kali ini pening Sinteyong untuk membuat pilihan-pilihan pemain di posisi mana yang harus dia letakkan. Tetapi kebijakan Sinteyong pasti akan dapat merencanakan sesuatu yang terbaik untuk Timnas mengolah kejuaraan Piala AFF pada tahun ini. Pemain-pemain ini semua daripada lini pertahanan, lini tengah dan juga lini penyerang sebenarnya bisa semua untuk mencetak gol, dan itu yang taktikalkan oleh Sinteyong bahwa tidak bergantung hanya satu penyerang ini, tetapi pemain tengah, pemain pertahanan juga bisa untuk mencetak gol. Jadi banyak taktikal yang diatur, yang disusun oleh Sinteyong, dan juga formasi dengan pemain-pemain yang ada, semua pemain yang pengalaman, semua pemain yang berpotensi, gabungan pemain muda, pemain yang senior, pemain yang berpengalaman, pemain naturalisasi ini akan membentuk satu Timnas yang cukup mantap, cukup padu pada tahun ini, guys. Jadi kita semak video ini, guys, daripada channel Garuda Space. Pada yang baru ketemu channel ini, bolehlah subscribe, tekan butang loncengnya, guys. Jangan lupa untuk support channel ini berkembang maju seperti biasa. Oke, judulnya ialah keraguan STY terjawab, Timnas dipenuhi pemain serba bisa, pelatih asing pastikan Indonesia siap tempur. Ini dia punya judul, guys. Jadi ini fokus untuk Piala AFF sebenarnya. Apabila Indonesia di grup A, bersama dengan Thailand, Kamboja, dan sebenarnya Indonesia hanya punya saingan Thailand ya di dalam grup A ini. Walaupun semua dalam grup A ini hampir semua pelatihnya adalah pelatih asing, tidak ada satupun pelatih lokal yang dalam grup A ini, termasuklah Indonesia oleh Sinteyong. Thailand juga begitu, Kamboja juga begitu. Di grup B, Malaysia bersaing dengan Vietnam dan juga Singapura, tim-tim lain. Itu juga sangat-sangat rumit. Jadi percaturan di sini adalah di separuh akhir. Sama ada Indonesia akan ketemu Malaysia ataupun Indonesia akan ketemu Vietnam. Thailand akan ketemu Malaysia ataupun Thailand akan ketemu Vietnam atau ketemu Singapura. Jadi masing-masing punya persediaan yang rapi sebenarnya, hanya menunggu saatnya pada minggu hadapan beraksi. Oke guys, jom kita semak video ini selanjutnya sampai habis. Saya sangat senang dan bangga bisa menjadi bagian dari Timnas lagi. Ini Spasojevic, guys. Saya tidak sabar melihat aksi ini. Spasojevic ini pencetak gol terbanyak, guys, di Indonesia. Sempat diragukan Sinteyong, Spaso menikmati menu latihan Sinteyong. Barulah kali ini dapat bergabung di bawah Sinteyong. Latihan keras yang diterapkan Sinteyong bersama Timnas Indonesia membuat Ilyas Spasojevic terkesan. Sebagaimana diketahui, Spaso memang pernah membela Timnas Indonesia sejak 2018 lalu saat masih diasuh oleh Luis Milla. Masa Luis Milla dulu. Selain itu, dia juga telah lama berkarir di Indonesia sejak bergabung dengan klub Bali Devata pada Januari 2011 lalu. Namun selepas beliau ini, guys, paling lama main di Indonesia ya. Banyak klub yang dia telah ikuti, dan terkininya Bali United, guys. Itu striker kelahiran Montenegro itu sulit untuk mendapatkan tempat di skuad Garuda. Bahkan Spaso telah mendapat sindiran dari Sinteyong lantaran kebugarannya. Striker Bali United itu dibilang mudah lelah karena faktor usianya yang kini memasuki 35 tahun. 35 tahun sudah kan? Sinteyong mengaku tidak terkesan dengan Spaso meski telah mencetak cukup banyak gol di setiap musimnya. Tapi kali inilah. Meskipun begitu, kini Spaso siap untuk membuktikan kualitasnya.
Sejak kedatangannya ke timnas Indonesia kali ini, Spaso menegaskan kondisi fisiknya sangat bugar berkat latihan rutin bersama Bali United. Nah, ngam. Dia pun siap dimainkan kapan saja jika Sintayong membutuhkannya. Latihan keras Saya Sinteyong. sangat senang dan bangga bisa menjadi bagian dari timnas Indonesia lagi setelah cukup lama tidak dipanggil. Saya dapat kesempatan lagi dan saya percaya saya bisa menjawab Nih. kepercayaan coach. Saya percaya saya bisa menjawab kepercayaan Coach Sinteyong. Sebenarnya dia pun tidak sabar bermain di timnas Indonesia untuk Piala AFF. Dia juga mentargetkan juara, membantu teman-teman dalam kejohanan kali ini ya. Mudah-mudahan saya ingin Sintayong. melihat sangat aksinya ini Ujar Spaso nih. Spaso Jevi. Selain itu dia juga tidak butuh waktu lama untuk beradaptasi dan menyatukan koneksi dengan para penggawa Garuda. Nah, Pasalnya dia tidak Tidak asing dengan serasi. mereka karena sebagian besar Beradaptasi. sudah dikenalnya sejak lama. Pemain serba bisa timnas Indonesia di Piala AFF 2022. oh ini guys, pemain serba bisa timnas Indonesia di Piala AFF 2022. Memang banyaklah serba bisa, pengalaman dan sebagainya di Indonesia kali ini. Rahmat Pertama, Irianto. Rahmat Irianto. Wah, Rahmat Irianto sudah beberapa kali diperankan oleh pelatih Sintayong di berbagai posisi. Berposisi utama sebagai gelandang bertahan, anak legenda timnas Bejo Sugiantoro itu juga bisa berperan sebagai bek tengah saat tampil menghadapi Curaçao di FIFA Matchday September iya. lalu. Dia yang kasih gol tuh lawan Curaçao tuh. Bahkan pada kualifikasi Piala Asia 2023, Irianto berposisi sebagai bek sayap kanan kala melawan Kuwait. Macam-macam juga posisinya kan. Serba boleh wah, serba bisa. Egy Maulana. Egy Maulana Fikri. Ini memang mantap nih main di Egy Maulana Slovakia Fikri nih. kerap kali dijuluki Messi dari Indonesia. Hal itu berkat kemampuan individunya dalam mengolah si kulit bundar di atas lapangan. Pemain kelahiran Medan ini memiliki posisi asli sebagai dari sayap Medan. kanan. Namun, dia juga mampu ditempatkan di sayap kiri saat masih bersama FK Senica. Dia juga pernah bermain sebagai gelandang bersama klubnya saat ini di Slovakia, FC Wiązlaté Moravce. Selalu main di Di sebelah timnas kanan. Indonesia, Sintayong sempat menempatkan Eki di posisi second striker kala berjuang di SEA Games Vietnam beberapa waktu lalu. Mantap juga Egy Maulana nih. Lagi? Ketiga, Sandy Walsh. Sandy Walsh. Ini kompom lah pengalamannya main di Eropa. Pemain keturunan Indonesia yang baru dinaturalisasi satu ini juga bisa memerankan banyak posisi. Selain bek sayap kanan sebagai posisi aslinya, Sandy Walsh juga mampu ditukar ke sisi sayap kiri lini pertahanan. Menurut data transfer market, Sandy Walsh bahkan 23 kali berperan sebagai bek tengah. Dia juga sering mendapatkan kepercayaan berposisi sebagai gelandang. Tapi itulah bagusnya kan Sinteyong nih, dia dapat mencoba semua tempat posisi setiap pemain ini, Pak. Jadi memudahkan dia mengatur, mengganti siapa saja yang ada cedera, boleh ganti terus di tempat tuh. Dukung penuh timnas Indonesia. Pelatih Arema FC relakan pemainnya. Bagus dilepaskan pemain semua. Oh ini cantik Jelang kan? bergulirnya Piala AFF 2022, timnas Indonesia mendapatkan perhatian penuh dari klub-klub Liga 1, termasuk Arema FC. Sebagaimana diketahui, klub berjuluk Singo Edan itu tengah mengirimkan satu wakilnya ke timnas Indonesia, yakni Muhammad Rafli. Oh ini Sang Muhammad Rafli. pelatih Javier Roca lantas menegaskan komitmennya bahwa pemanggilan pemain andalannya ke timnas Indonesia tidak akan menimbulkan masalah apapun. Sekalipun jika nantinya agenda timnas Indonesia berbarengan dengan jadwal Liga 1 2022-2023 yang kembali dilanjutkan pada Desember ini. Yang paling Komitmen utama itu juga tidak berubah jika nantinya ada Indonesia pemain lah. tambahan yang dipanggil Sintayong menyusul Muhammad Rafli menjelang Piala AFF 2022. Nah, bagus kalau ini guys. Dia punya
pelatih di klub tuh dia support untuk timnas Indonesia. Tetapi sayang sekali di Malaysia ada 11 pemain yang tidak mengikuti tim Malaysia ya. Semua pemain yang bagus-bagus, semua pemain yang pengalaman. Mungkin mereka penat lah, mereka ada alasan tersendiri juga sebab terus bermain dan tiada rehatnya. Jadi itu salah satu sebabnya. Dan mungkin juga Piala AFF ini tidak termasuk dalam kalender FIFA. Jadi pemain-pemain mungkin boleh menolak ya. Jadi apapun kita doakan semoga pemain-pemain yang dipanggil pemain baru di Malaysia itu oke. Semua dapat beraksi dengan baik juga. Macam di Indonesia nih. 22. Apapun yang dibutuhkan timnas Indonesia, saya sebagai pelatih klub selalu tersedia untuk pemain. Saya sangat menghargai timnas Indonesia karena tim nasional adalah perwakilan dari suatu negara. Itulah. Ucap Ini yang bagus. Javier Roca. Pelatih asal Chile tersebut mengaku tidak ingin seperti kebanyakan pelatih lain yang terkadang ingin pemainnya dikembalikan dari timnas dengan alasan kebutuhan di klub. Pasalnya, setiap pelatih punya kepentingan dan tugas masing-masing, termasuk Javier Roca yang berstatus pelatih tim kontestan kompetisi. Betul juga. Klub pun ada kepentingan. Ini hikmah semuanya guys. Dengan kecederaan Dimas Darajat, kemasukan Spaso Jevic ini akan menguatkan lagi timnas Indonesia. Dan disinilah dia membuktikan bahwa dia adalah penyerang yang cukup prolifik, cukup hebat. Bukan saja di klub, tetapi juga bermain dengan timnas Indonesia. Nanti dia membuktikan bahwa dia adalah pencetak gol yang paling terbaik setakat ini. Jadi mudah-mudahan pemanggilan Spaso ini akan dapat menamatkan misi Indonesia untuk menjadi juara Piala AFF. Dan sebenarnya pemain-pemain Indonesia memang serba bisa boleh. Apa sebabnya guys? Karena daripada lini pertahanan, lini tengah, lini hadapan, itu semua bisa mencetak gol. Itu semua bisa bertukar-tukar position. Ini semua diatur taktikal dan strateginya oleh Sinteyong. Sinteyong memahami setiap pemain itu sebenarnya boleh bermain di mana-mana saja posisi. Cuma perlu kondisikan, serasikan secepat mungkin dalam taktikal permainan. Jadi itu yang Sinteyong telah lakukan ya. Skill-skill individu itu penting juga sebenarnya. Dan juga kondisi postur tubuh juga perlu dijaga rapi, pemakanan dan sebagainya. Disiplin yang bagus, latihan yang keras diterapkan Sinteyong membuatkan semua pemain agak selesa dengan percaturan yang diteruskan oleh Sinteyong. Daripada tim U20 sampailah ke tim senior ini. Dan di timnas U20 juga ada beberapa pemain yang dipanggil seperti Marcelino Ferdinand, Ferrari, Ronaldo Acuante mungkin buat masa ini tidak, sebab Spaso sudah masuk dan penyerang lain juga cukup hebat ya di tim seni ini. Jadi sukar untuk menyaingi. Sebab itu Sinteyong mengambil pemain yang bagus untuk walaupun posisi yang sama, tetapi dia coba untuk memberi ataupun mencoba untuk ke posisi yang lain. Karena pemain ini pemain yang sangat disiplin, yang bagus. Jadi Sinteyong melihat itu semua. Jadi mudah-mudahan timnas Indonesia akan melakukan yang terbaik. Begitu juga dengan pasukan Malaysia akan melakukan yang terbaik walaupun dengan kekurangan pemain. Tetapi itu tidak menjadi alasan untuk Malaysia mencipta yang terbaik ketika Piala AFF nanti. Oke, guys, sampai kita berjumpa lagi. Jika kalian punya pandangan dan pendapat sendiri, bolehlah komentar di ruang kolom di bawah. Terima kasih kepada kalian yang sudah bergabung ke channel ini, yang sudah subscribe nih. Saya mendoakan kalian sentiasa dimurahkan rezeki. Sampai berjumpa lagi. Majulah sukan untuk negara. Assalamualaikum. Bye-bye.